Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku dimanapun berada. Alhamdulillah, kita memasuki malam yang ke-23 bulan Ramadan. Berhubung kita kemarin tuh Ayyuhal Walad sudah hatam, nah ini kita isi ya ba'da tarawih, meneruskan kajian tiap ba'da subuh kitab Asrarus Shalah. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita kirim hadiah suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para nabi semua, para rasul, kepada keluarga-keluarga beliau, ahli bait, kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, para pejuang, para aulia, wabil khusus kepada guru-guru kita yang telah mentarbiyah kita, membimbing kita, mendidik kita, juga kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, sanak hande taulan kita, kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita di alam barzah, wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab ala hadiniyah al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mukasyafatun utawi iki iku kebukaane ati, babakan terbukanya hati. Wa innama takunu muhasifata kullu musallin ala qadri sifaihi angkat warati dunya wa yahtalifu dzalika bil quwati wa dhi'fi wal qilati wal kasrati wa bil jalai wal khafai hatta yang kasifa li ba'dhum syai'un bi ainihi wa yang kasifu li ba'dhim syai'un bi mithlihi kama kasyafa li ba'dhim dunya fi suratin jifatin wa syaitan fi surati kalbin jasimin alaiha yad'u ilaiha. Jadi apabila kita ini loh seorang hamba atau seorang yang melakukan sholat itu terbuka hatinya, terbuka hati maksudnya apa? Dalam keadaan ketika hatinya bening dari segala perwataan dunia, dari segala amburadulnya dunia, hatinya bening, ya ini maka menjadi beda semuanya. Hati terbuka itu menjadi beda. Dengan apa? Antara yang kuat dan yang lemah itu bisa membedakan antara yang sedikit banyak, kemudian yang jelas dan yang samar. Nah, sehingga terbuka. Sebagian musolli, sebagian orang-orang yang melaksanakan sholat, ini terbuka segala sesuatunya bi'ainihi dengan segala keadaan syekh. Jadi kita memahami esensi atau makna dibalik yang ada, memakna hakikat-hakikatnya terbuka dengan terbukanya hati kita. Kemudian terbuka lagi sebagian orang itu sesuatu yang menyerupai seperti terbukanya sebagian musolli tadi tentang dunia dan yang digambarkan dunia itu seperti bentuk bangkai. Jadi dunia itu baunya busuk, dipandang tidak enak ya, ketika terbuka mata batinnya itu. Walaupun ketika secara zahir itu terlihat indah, terlihat itu karena apa? Ini sejatinya itu ya menipu semua. Dunia itu fata morgana. Kemudian syaitan itu dalam bentuk istilahnya dunia itu bentuk bangkai, kemudian syaitan itu seperti anjing yang mendekam pada dunia itu, berada di atasnya. Itu syaitan itu seperti anjing yang berada atau di atas itu, mendekap dunia. Kemudian setan itu memanggil kepada para musolli itu. Ini ketika
orang sudah terbuka hatinya dalam keadaan sholat, maka dia itu dengan dunia itu tidak begitu penting. Dia menganggap dunia itu hanya sarana menuju akhirat. Wa yahtalifu aidan fihil mukashifatu fa ba'duhum yang kasifulahu min sifatillahi ta'ala wa jalaluhu wa li ba'di min af'alihi wa li ba'di min daqaiqi ulumil muamalati wa yakunu li ta'yini tilkal ma'ani fi kulli waqtin asbabin khafiyatin la takhsa wa ashadduha munasibatu ilhama fa innaha in kanat masrufatan ila syai'in muayyanun kana dzalika aula bil inkishaf. Dan menjadi beda lagi ketika orang yang terbuka hatinya itu, mata hatinya terbuka, sebagian itu terbuka karena apa? Sebab sifat-sifatnya Allah, dengan sifat-sifatnya Allah yang maha keagungan Allah, mengagumi keagungan Allah, mengagumi keindahan Allah, sifat kamal, sifat jalal. Kemudian sebagian lagi terbuka dengan apa? Ini sistem cara kerjanya Allah. Oh, Gusti Allah kok bisa membuat ini yang akal kita tidak mampu. Terbuka dengan seperti itu. Sebagian lagi ada yang dengan memahami tiap lembut-lembutnya, tiap paling samar peristiwa yang paling samar, paling selembut di antara keilmuan yang berhubungan dengan muamalah, dengan pergaulan kita. Dan setelah itu maka akan menjadi jelas apa makna-makna di sebalik setiap waktu yang tersembunyi dan tidak bisa dihitung. Waktu-waktu tidak bisa terhitung di waktu-waktu itu, di sebab-sebab itu tidak ada yang bisa terhitung karena saking banyaknya. Kita takjub dengan itu semua. Jadi itu nanti berhubungan dengan ilham-ilham ya, ketika bagaimana ilham itu bisa ilham-ilham kita yang ada di hati kita. Jadi ilham itu bisa menjelaskan, kita mendapat penjelasan dari ketika kita mata batin terbuka melihat sesuatu yang sangat kompleks, itu kita bisa memahaminya. Dan hati kita dicondongkan untuk melihat itu dengan jelas. Dan itu adalah lebih utama-utamanya terbukanya hati. Bisa memahami esensi terdalam dari setiap peristiwa, setiap keadaan. Wala makana dadil umur la tatra'u ila fil marais sakilati wa kanal mir'atu kulha sid'atun wajtanaha fastanabat anhal hidayah lil bahil min jihatil mun'am bil hidayah bal lil khabasi mutrakam sada'a ala masabil hidayah tasarru'atul al sinati ila ingkari misli dzalik amat tabau majbulun ala ingkari ghairil khadir walau kana lil janaini aklun lil janini aklun la ingkaro imkana wujudul insan fi mitsa'il hawai walau kana litifal tamyizun ma rubbama ingkaroma yazi'u ukala idrakahu minal malakutis samawati wal ardi wa kadal insanu fi kulli tauri yakadu yang turu ma ba'dau min angkarit tauril wilayah lazimau ayyang karatu ratun nubuah waqad khuliqal khalqa atwaru fala yang bagi ayyung karakul wahidin ma wara'a darajatihi nikma lima talabu hada minal mujadalah wal mubahasah wal musawwisah walau yatlubuha min tasfiyatil qulub amma siwa Allahu azza wa jalla faqadrahu fanqarahu wa ma lam yakun min ahlil mukasyafah fala akala ayyumina bil ghaib wa yasaddiqu bi illa ayyushahada bil tajribah. Dan ketika kita bisa terbuka hati itu, maka setiap perkara itu terlihat apa dibaliknya. Bukan hanya melihat dohirnya tapi bisa melihat peristiwa itu sampai bisa memahami esensinya.
Nah, ini seperti apa? Ketika hati terbuka itu seperti kaca. Seperti kaca atau cermin, yang mana setiap kaca itu yang tipis itu loh, seperti kaca yang tipis. Maka menjadi terhalang dari kaca itu hidayah jika apa? Sebab kita itu misalnya pelit dari arah ketika kita mendapat nikmah. Dan dengan hidayah, nah ini bisa menjadi luas. Kaca yang sempit itu, yang tipis itu menjadi luas. Dan apa bisa apa? Yang luas itu loh, dengan itu kita bisa membersihkan. Dan karena luasnya kaca itu menjadi apa? Mudah kita menerima hidayah itu. Ketika Allah mengucurkan hidayah itu kita bisa menambungnya. Tapi ketika kecil, tipis, ya karena apa namanya, dan penuh reget, penuh kotoran, kotoran itu ya bisa berupa kemaksiatan kita itu. Ya, maka kita itu, hati kita itu seringkali dibersihkan itu dengan cara apa? Tadkiyatun nufus, zikir, nah itu meneliti hati kita itu supaya apa? Itu bersih. Ketika bersih dapat hidayah, maka menjadi luas sehingga kita bisa ketika kita bersihkan, hidayah itu bisa masuk. Nah, ketika bisa masuk, nah kita bisa apa? Yaitu di situ hidayah masuk, hati kita menjadi luas, menerima setiap apa terbukanya peristiwa atau apa makna dibalik sebalik peristiwa itu. Daripada kita tidak karena tidak akan ada pengingkaran karena kita sudah bisa memahaminya. Nah, seperti apa? Karena pada dasarnya kita itu loh, manusia itu punya watak apa? Mengingkari segala yang hadir. Kita itu manusia itu punya perangai apa? Akan menolak sesuatu yang hadir. Punya apa istilahnya itu? Defend. Ada sesuatu yang baru pasti curiga. Itu wataknya manusia seperti itu. Nah, maka ketika kita itu bisa memahami, lah itu butuh pelan-pelan, tidak bisa orang langsung tiba-tiba paham, itu tidak bisa, pasti ada banyak pertanyaan, banyak pertempuran di dalam diri kita. Nah, ini seperti apa? Seorang janin dia ketika belum punya akal, lah ini pasti janin ini tidak bisa memahami yang lebih luas. Sedemikian juga ketika manusia itu sudah berwujud manusia, maka dia akan melihat luasnya ketika lahir ke dunia. Di janin itu kan sempit ya, dia tidak bisa memahami apa yang ada di luar. Ketika sudah lahir menjadi manusia, dia akan memahami luasnya cakrawala ini. Dan ketika dia masih bocah, nah dia belum bisa membedakan ini mana yang sempurna atau yang belum. Tapi ketika sudah berakal, nah ini maka bisa bisa memasuki luasnya malakutus samawati wal ard, alam malakutnya langit dan bumi itu bisa memahaminya. Ya, itulah manusia di dalam di setiap manusia itu punya tingkatan-tingkatan yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Dan sebagian itu tidak paham dengan makam sebagian lagi. Nah, seperti anak kecil. Kita itu anak kecil ketika masih TK itu belum bisa memahami cara berpikirnya anak-anak SD atau anak SMP karena beda, sudut pandangnya beda, metodenya pembelajarannya beda, kapasitas kemampuannya beda. Sedemikian juga anak SD ya tidak bisa disetarakan dengan orang-orang yang sudah kuliah. Ya, mungkin untuk anak-anak yang sudah kuliah memandang anak yang kecil itu bisa paham, tapi yang anak kecil memandang orang tua tidak bisa memahaminya. Lah sedemikian makam rohani seseorang di hadapan Allah sedemikian. Nah, maka jangan sampai terjadi pengingkaran ketika kita makamnya masih ini, tidak usah mengingkari yang makam lebih dekat kepada Allah. Kita ya cukup kalau tidak tahu diem aja, karena memang kita belum sampai secara mukasyafatul qalubnya itu. Kita belum bisa memahami itu.
Nah, itu yang terjadi pada makom apa tingkatan-tingkatan kewalian, dan sudah lazim bahwa ada pengingkaran. Nah, misalnya orang yang menempuh dekat kepada Allah lewat jalur terbukanya lewat jalur ibadah yang istiqomah, itu akan merasa janggal ketika ada wali yang horikatul adah, karena dia menempuhnya. Makanya banyak terjadi apa ini? Biasanya komen yang kurang enak didengar lah. Yang ini ngomen ini, yang ini ya. Kita kalau nggak tahu ya diem aja. Karena memang levelnya beda. Itu. Demikian ada tingkat kenabian. Lah Allah menciptakan tingkatan-tingkatan itu, maka tidak usah mengingkari setiap sesuatu di belakang derajatnya masing-masing itu. Nah, ketika kita menginginkan derajat tersebut, ya kita harus bermujadalah. Kita mujadalah, kemudian mubahasah. Kita mujadalah itu selalu sungguh-sungguh, kemudian mujadalah berdiskusi, mubahasah sering membahas, atau terus kemudian musawisah banyak. Ketika tidak mau menempuh itu, ya maka pembersihan hati kita itu ya berat. Ya maka ketika kita itu banyak belajar memahami hal-hal sehingga hati kita bersih dari yang selain Allah. Maka ketika orang mengingkari itu terhadap orang yang ahli mukasyafah itu, ya karena memang cara pandangnya bukan mata zahir tapi mata batin. Maka dari itu sedikit orang yang beriman dengan halal gaib dan membenarkannya. Karena apa? Ya karena itu makamnya beda, pemahamannya beda. Nah, maka ketika kepengen itu ya cobalah ke menempuh jalan itu biar kita bisa memahami. Wafil khobar anal abda itqama fi sholati rafa Allah subhanahu wa ta'ala al-hijab banihi wa baina abdihi wa wajhi biwajhi wa qamatil malaikati min ladun mangkibi ilal hawa bi sholati wa yuminu ala du'ai wa innal musalli la yungsar alaihil bir min anani sama ila mufarriqat ra'sahu wa yunadi munadi lau alima hadal munaji maltafat. Ya, ini ada sebuah hadis bahwa ada seorang hamba, seorang ketika sedang mendirikan sholat, maka Allah menghilangkan hijab antara dia dan Allah itu. Dibuka hijabnya, hijab batin ini. Kemudian dia menghadap kepada Allah. Nah, kemudian berdiri malaikat di antara pundak duanya, ada dua malaikat di sini. Dia melihat dengan mata batinnya. Kemudian di bawah naik ke ke udara, awang-awang. Dengan sholat, di dalam sholat hamba tersebut. Kemudian para malaikat itu, kemudian para malaikat ini mengamini apa yang didoakan. Mendoakan yang didoakan itu mengamini. Nah, karena apa? Karena orang yang sedang sholat itu digelar semua kebaikan atasnya. Dan itu akan memenuhi langit sampai dari arah kepalanya sampai langit. Kebaikan itu digelar sebegitu banyaknya. Maka ketika dia akan terdengar orang yang seperti orang yang memanggil, ada orang yang memanggil. Kok seandainya itu diketahui orang yang berbisik itu, maka dia tidak akan menoleh karena saking khusyuknya, saking asiknya masuk ke dimensi alam itu. Orang sholat terbuka mata batinnya, ada malaikat di kanan kiri, kemudian tergelar sampai kebaikan dari langit sampai ke atas kepalanya itu naik. Kemudian para malaikat itu mengamini setiap doa yang dipanjatkan.
Wa anna abwaabas sama taftahu lil musallina wa anna Allah azza wa jalla yubahil malaikatu bi abdil musalli fa fataka abwaabas sama wa mawjiyatallahi taala iyyahu biwaji kinayati anil kasyaf. Nah ini, dan setiap pintu-pintu langit itu terbuka bagi orang-orang yang melakukan sholat itu. Kemudian Allah memamerkan kepada para malaikat tentang hambanya yang sedang sholat. Nah, inilah hambaku yang sedang sholat ini. Itu kita itu loh, ketika sholat itu dipamerkan kepada malaikat oleh Allah. Maka bukalah pintu-pintu langit itu dan menghadaplah kepada Allah dengan menghadap pada Allah kinayatan, dan semua itu akan terbuka. Itu ketika kita terbuka mata batin. Nah, dan kita sholatnya itu benar-benar itu pantas dibanggakan atas malaikat. Wa fit Taurat maktubun ya ibna Adam la ta'zizu antaku ma baina yaday musalliyan bagian fa innallaha ladzi iktarabtu min qalbika bil ghaib ra'aitu nuri faqala fa kana nuri antil karriqa wal baqa wal futuh alladzi yajidul musalli fi qalbi min dawir rabbi subhanahu minal qalbi wa iddalam yakun hadad dan wal qarbu bil makani fala ma'na la ilaha illa dan bil hidayah wa rahmah wa kasfil hijab. Nah, ini tertulis dalam kitab Taurat. Ini ada tulisan, wahai Adam, la ta'zu antaku mabena, tidak akan lemah ketika orang mendirikan sholat di hadapan Allah itu dengan keadaan menangis. Itu tidak lemah sebenarnya. Tapi karena Allah hatinya itu mendekat kepada Allah, dan dengan hal yang gaib dia melihat, dalam kegaiban dia melihat cahaya Allah. Nah, maka Imam Ghazali berkata, faka'anna man nuri antil karukbah wal baqa wal futuh. Nah, bagaimana cahaya Allah ini dalam keadaan kita hatinya itu tipis itu, menangis terus terbuka. Apakah Allah itu menemui orang yang sedang sholat di hatinya? Apakah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di hatinya? Kemudian ketika tidak, maka yang dekat itu adalah qorbul bil makan, dekat dalam tempat, bukan di maknanya, tetapi yaitu orang yang sedang dekat ikut dengan Allah itu sebab dekat memperoleh hidayah, memperoleh kasih sayang, dan terbuka tirai-tirai dalam hatinya sehingga bisa melihat yang gaib. Itu yang maksudnya cahayanya Allah itu. Wa yuqalu anal abda idza shalla raka'ataini ajaba minhu asratu sufufin minal malaikati kullu safin minhum asratu alafin wa bihi Allahu bi ma'ata alfi malakin wa dzalika anal abda qad jama'a fis sholati bainal qiyam wal qud wa ruku' was sujud. Dikatakan bahwa seorang hamba ketika sedang sholat 2 rakaat, maka heran ada 10 baris malaikat yang terheran-heran dengan orang yang melaksanakan sholat itu, kagum. Dan setiap barisan dari sopnya malaikat, dari barisan malaikat itu ada 10.000 malaikat. Nah, berarti ada 10 baris 10.000, berarti 100.000 berarti ya. Dan Allah memamerkan seorang hamba yang sedang sholat 2 rakaat dipamerkan kepada malaikat, kepada 100.000 malaikat. Dan sesungguhnya ini loh, malaikat dipameri. Ya ini hambaku ini sedang sholat ini. Karena apa? Karena ibadahnya kita itu loh, yaitu terkumpul
Di dalam sholat itu antara berdiri, duduk, rukuk dan sujud itu semua kita lakukan. Waqad faraqallahu dzalika ala arba'ina alfa malaikatin fal qaimuna la yarkauna ila yaumil qiyamah wa sajiduna la yarfauna ila yaumil qiyamah wa qadar raqiuna wal qaiduna fa inna ma razaqata alal malaikata minal qurbi wa rutbati lazama mustamirun ala hali wahidin wala yadula yang kisu dzalika akhbarallahu anhum annahum qalu wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Nah ini yang membedakan manusia dengan malaikat. Nah, itu membedakan, pembedanya itu apa? Makom rohaninya ketika sholat. Dan di atas 40.000 malaikat itu, 40.000 malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri dan tidak akan rukuk sampai hari kiamat, berdiri terus. Ada yang sujud terus, tidak ngangkat kepalanya sampai hari kiamat. Sedemikian juga ada yang rukuk terus, duduk terus. Nah, karena Allah memberi rezeki kepada para malaikat ini dengan kedekatan dan ketetapan yang tidak berubah posisi itu, tidak tambah dan tidak kurang. Maka Allah itu loh apa menjadikan para malaikat itu baik dan para malaikat itu apa lebih baik. Nah, kemudian berkata, wa ma ana dan ini illa lahu maqam, dan semua ini adalah sebab apa? Makam yang untuk malaikat itu sudah ditentukan oleh Allah, dan itu semua kalah dengan 2 rakaatnya manusia ketika sedang sholat. Malaikat yang sedemikian banyak itu, karena malaikat ibadahnya kayak apa? Kayak apa? Sistem yang memang kalau diprogram ya itu saja, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih sampai hari kiamat, sampai ganti tugas nanti. Berbeda kan manusia. Manusia itu kan imannya itu naik turun. Sholatnya juga kondisi rohaninya naik turun. Tapi ketika pas naik bagus, malaikat itu terheran-heran. Wah, hebat manusia ini. Ibadahnya malaikat yang sedemikian banyak itu terwakili oleh gerakan 2 rakaat manusia ketika sedang sholat. Wal fariqul insanu al malaikata fit tarki fi daratil hadrati fa innahu la yazilu yatarqabu ila Allah taala wa yastaghfidu mazidahu qarbahu wa babul mazid mustaudun alal malaikah alaihimus salam wa laisa likulli wahidin illa ratabahu ladhi ya waqafun alaihi wa ibadahu ladhi wa masghulun biya wa la yanqulu ila ghairiha wa la yaftaru anha la yastakbiruna min ibadihi wa la yastaksiruna wa yasbihuna laila wan nahara la yafraqun. Yang membedakan malaikat dan manusia itu loh adalah ketika naik turunnya derajat itu kepada Allah itu. Nah, manusia itu derajatnya itu jauh dekat dengan Allah itu, posisi naik turun. Sementara malaikat itu tetap tidak tambah, tidak kurang. Dan setiap manusia itu loh tidak apa mencapai derajat itu malaikat itu berhenti di situ derajatnya. Dan ibadahnya juga apa ya berhenti, tidak ada tambah-tambahnya. Ya, sementara manusia itu diberi nafsu, masih mau menjalankan sholat, masih bisa 2 rakaat yang khusyuk, yang hudur kepada Allah. Itu malaikat heran itu dengan makam-makam manusia itu. Bagaimana malaikat siang malam itu ibadahnya tetap aja. Ya, manusia kalau dibikin gitu ya tidak mampu ya. Manusia itu ada capek, ada malaikat tidak ada kenal capek. Nah, itu yang membedakan kita dengan manusia. Maka belajarlah kita bagaimana setiap rakaat kita itu benar-benar itu loh, biar bisa apa kita itu sebagai hamba itu loh. Allah menciptakan kita itu mampu kita itu mampu bisa dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. As-sholatu miftahu majidat derajat. Sholat adalah pintu menuju tambahnya derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti setelah subuh. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ismasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.